signifikansi daripada The Last Supper ini. Ya, perjamuan malam terakhir yang sering kita lihat gambarnya, ini gambarnya asli yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ya. Yang pada saat ini ditemukan, inilah gambarnya ya, tidak terlalu terang ya, tapi kemudian kita sudah tahu ini setelah direstorasi, maka ini adalah apa? Satu gambaran perjamuan terakhir, The Last Supper daripada Leonardo da Vinci. Seorang pelukis dari artis, bukan hanya pelukis, dia juga pembuat patung dan lain sebagainya. Leonardo da Vinci ini, dialah yang menuliskan, yang memperkenalkan dunia ini kepada The Last Supper, ya, The Last Supper. Nah, kalau kita lihat The Last Supper ini, itu adalah bukan satu perayaan yang biasa, tapi memang sudah perayaan yang luar biasa karena itu adalah perayaan Paskah orang Yahudi. Perayaan Paskah orang Yahudi. Nah, kata Paskah itu berasal dari bahasa Latin Pascha, dari bahasa Yunani Pascha, sama ya, bahasa Aram juga Pascha, dari bahasa Ibrani Pesach, ya. Ini adalah perayaan terpenting dan tertua bagi mayoritas umat Kristen. Paskah, ini penting sekali. Di Amerika, lebih banyak orang masuk gereja di hari Paskah daripada Natal dan Tahun Baru. Ya. Walaupun ya, itu dengan Paskah bagi orang Kristen di Amerika, itu dikenal dengan nama Easter, untuk dapat dibedakan dengan Passover atau Paskah yang dirayakan oleh penganut agama Yahudi. Jadi kata Paskah dan Easter itu adalah sebenarnya sama, tapi ya Paskah itu untuk orang-orang Yahudi, Easter itu adalah untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang Kristen di Amerika Serikat. Nah, satu hal yang menarik yang kita lihat ya, walaupun perayaan ini sangat yang paling tua ya, perayaan tertua bagi mayoritas umat Kristen ya, karena dan itu sangat penting ya, anak-anak di Amerika ini suka cari-cari Easter egg ya, atau telur Paskah dan lain sebagainya. Banyak tradisi yang sehubungan dengan Paskah ini. Tapi mari kita lihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kita kita teruskan. Kenapa? Mari kita lihat. Dari apa yang kita lihat, pelajaran kita berbicara tentang apa yang Yesus katakan tentang tubuhnya dan darahnya. Roti melambangkan tubuhnya, dan anggur itu melambangkan apa? Darah Yesus. Markus 14 ayat 24 dikatakan apa? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, ini sangat kontroversial tentang anggur itu adalah darah Kristus. Kenapa? Karena ini adalah kontroversi di antara orang-orang Kristen, ya, di antara golongan Kristen. Misalnya, bagi orang Katolik, pada saat kita meminum anggur, ya, anggur tersebut kita minum, anggur yang sudah didoakan oleh para imam, ya, atau pastor Katolik, maka walaupun anggur itu rasanya masih anggur, ciumannya masih, kalau Anda cium masih ciuman seperti apa? Bau anggur ya. Tapi begitu anggur itu masuk ke dalam tenggorokan Anda, itu secara otomatis berubah menjadi darah Kristus yang asli. Ya. Jadi pada saat anggur itu masuk ke dalam kerongkongan kita, maka itu berubah substansinya, inti daripada anggur itu berubah menjadi darah Kristus yang sesungguhnya. Darah Kristus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perkataan ini, inilah darahku. Jadi secara letterlek, orang Katolik katakan anggur itu pada saat masuk ke dalam mulut tenggorokan kita berubah menjadi darah Kristus yang dikenal dengan istilah transubstansiasi. Nah, golongan orang Kristen terbagi dua. Yang pertama, golongan Lutheran. Lutheran ini banyak hal-hal dari ajaran Katolik itu yang tidak berubah banyak dari golongan Lutheran ya. Walaupun Lutheran itu adalah reformator ya. Nah, bagi Martin Luther, anggur itu mengandung kehadiran Kristus yang sesungguhnya, tetapi tetap menjadi anggur. Jadi begini, pada saat kita minum anggur tersebut, anggur itu masuk dalam kerongkongan kita. Pada saat masuk itu tetap anggur. Tapi pada saat yang bersamaan ada kehadiran darah Kristus yang masuk bersama-sama. Jadi bukan berarti anggur itu seperti pandangan Katolik. Anggur itu secara otomatis berubah menjadi apa? Berubah menjadi darah Kristus. Tidak. Bagi Lutheran, bagi orang-orang Lutheran, pada saat anggur itu masuk dia tetap anggur. Tapi pada saat yang bersamaan masuk juga apa? Masuk juga ada kehadiran darah Kristus di dalamnya. Dan pandangan Lutheran ini dikenal dengan istilah konsubstansiasi. Bersama-sama
substansi yang bersama-sama. Kalau bagi Katolik, substansinya berubah seperti transmigrasi, berpindah, ya. Transubstansiasi itu Katolik, tapi bagi Lutheran itu bersama-sama. Namanya konsubstansiasi. Pandangan berikutnya adalah pandangan dari Reform atau Calvinis, ya. Nah, bagi Reform atau Calvinis mengatakan bahwa anggur itu hanya melambangkan, dia tidak berubah jadi apa, tetap anggur saja, tapi itu melambangkan darah Kristus, dan Kristus hadir secara rohani, bukan darah Kristus yang hadir, bukan darah Kristus yang masuk di dalam tenggorokan kita seperti Lutheran juga, ya, tetapi kehadiran Kristus itu hadir secara rohani. Lalu kemudian golongan Zwinglian atau evangelical menyatakan bahwa anggur itu murni bersifat simbolis. Dia tidak ada berubah menjadi darah Kristus atau hadirnya darah Kristus bersama-sama pada saat lihat tenggorokan atau Kristus secara rohani, yang tentu saya bisa terjadi, ya. Tapi poinnya adalah itu anggur itu hanya murni bersifat simbolis yang mewakili darah Kristus untuk mengenang pengorbanannya. Jadi sampai saat ini kalau Anda belajar teologi, ya, inilah yang menjadi perdebatan. Bagaimana tuh dengan darah Kristus? Ya, inilah darahku, Yesus bilang, inilah darahku. Itu gimana itu jadi darah Kristus, anggur tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat, ini bukan hanya terjadi pada zaman kita ini atau dari abad pertengahan atau abad reformasi, ya, bukan. Pada saat pertama kali Yesus katakan tentang tubuhnya itu dan darahnya itu, walaupun bukan di perjamuan terakhir, Yesus ajarkan itu jauh sebelum perjamuan terakhir pada saat dia masih bebas berkhotbah, ya. Itu sudah menjadi kontroversi pertama dalam Yohanes 6 ayat 53. Satu waktu Yesus katakan apa? Maka kata Yesus pada mereka, Yohanes 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Lalu kalau ayat 54, 55 kembali Yesus ulang-ulangi. Ini minum darahku itu kehidupan kekal. Makan dagingku itu adalah kehidupan kekal, ya. Walaupun tidak disebut tentang roti dan anggur di sini, tapi Yesus berbicara tentang apa? Dagingnya dan darahnya. Dan itu menjadi kontroversial. Orang-orang Yahudi bilang, masa kita mau makan darahnya Yesus, mau makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus? Nggak bisa lah. Jadi murid-muridnya itu kacau pada saat Yesus mulai bicara seperti, bukan murid-muridnya yang 12 murid. Ada banyak orang-orang yang mengikuti Yesus yang mengaku sebagai murid, ya. Banyak ikuti, bukan yang 12. Jadi pada saat itu akibatnya apa? Akibat apa yang Yesus katakan tentang dagingnya itu adalah harus dimakan, darahnya harus diminum. Akibatnya tetap dari Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 66 kita bisa baca. Sesudah mendengar semuanya itu tentang Yesus bilang kehidupan kekal dari darah dan dari dagingnya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, kan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka nggak sanggup. Apa yang terjadi? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi masalah makan daging Yesus, minum darah Yesus, menyebabkan orang apa? Di zaman Yesus pertama kali bilang, banyak orang-orang pergi. Dan salah satu hal yang menyebabkan penganiayaan pertama bagi umat Kristen mula-mula, oleh sebab apa? Mereka itu dituduh orang-orang Romawi, yaitu setelah Yesus naik ke surga, murid-murid yang mengabarkan Injil tentang Yesus. Orang-orang Romawi bilang apa? Lihat itu orang-orang Kristen. Apa yang dibuat oleh orang Kristen? Mereka itu makan daging, minum darah. Padahal itu hanya sebagai apa? Simbol daripada perjamuan terakhir itu. Ya, perjamuan terakhir. Tapi itulah yang menyebabkan orang-orang Romawi pada masa penganiayaan, mereka itu menyebutkan orang-orang Kristen mula-mula sebagai kanibal-kanibal. Karena makan-makan daging, ya, dan minum-minum darah. Padahal itu sebenarnya simbol saja, ya. Nah, mari kita lihat secara lebih spesifik. Pada perjamuan makan terakhir yang terjadi pada malam Paskah tersebut, maka ada yang baru, yang berbeda, ya. Yang berbeda yang dapat kita lihat. Mari kita lihat saat ini, ya. Yang berbeda yang dapat kita lihat. Mari kita lihat. Nah, pada saat kita melihat orang-orang, ya, pada saat kita melihat orang-orang Yahudi berbicara, ya, saya coba, ya, ya, oke. Pada saat kita melihat orang-orang Yahudi mengadakan
pesta Paskah. Maka ini mari kita lihat poin yang sampai sekarang sangat menarik masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini dia. Ini menurut buku yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri, namanya buku tersebut The Passover Haggadah, yang ditulis oleh Nahum Glatzer sebagai editornya ya. The Passover Haggadah, dia jelaskan ini formula liturgi orang Yahudi. Ya, apa yang mereka buat pada saat perjamuan makan Paskah mereka. Jadi ini yang mereka katakan, inilah pemimpin dalam rumah tangga itu harus katakan, ini perkataan yang dari zaman Yesus sampai zaman sekarang ini diucapkan. Ini dia katanya. Inilah roti kesengsaraan yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Biarlah setiap orang yang lapar datang dan makanlah. Dan biarlah setiap orang yang berkekurangan datang dan makanlah perjamuan Paskah. Jadi sekali lagi, Paskah bagi orang Yahudi itu melambangkan apa? Melambangkan pada saat mereka keluar dari apa? Dari perhambaan di Mesir. Pada saat Musa menuntun bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Adanya Paskah atau Passover, melewati. Ingat, harus ada darah anak domba yang harus ditaruh di atas apa? Bingkai pintu, ya, supaya malaikat yang akan menghakimi itu akan melewati Passover, melewati tempat tersebut. Jadi itulah sebabnya mereka makan roti apa? Roti kesengsaraan, roti yang apa? Tidak beragi, itu roti Paskah tersebut. Dan ini yang mereka katakan. Dan sesudah mereka katakan ini, apa kalimat berkatnya? Apa kalimat berkatnya? Nah, ini dia kalimat berkatnya. Orang Yahudi biasanya akan berkata apa? Blessed are you, Adonai, Lord our God, King of the universe, who brings forth breath from the earth. Artinya, terberkatilah engkau, Adonai, Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menghasilkan roti dari bumi. Roti dari bumi, Tuhan yang berikan. Ya, bahasa kalau transliteration bahasa Ibraninya, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Nah, yang di translation-nya itu salah ya, karena tidak ada itu yang saya kasih bir hijau itu yang kata minnya ya. Itu berarti dari. Min haaretz artinya dari bumi atau dari bumi kita, dari tanah, dari bumi ya. Jadi roti itu diberikan oleh Allah, tapi sekarang coba kita lihat sekarang apa yang Yesus katakan tentang roti itu. Inilah yang dikatakan dalam Markus 14 ayat 22. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka. Berkatnya itu mungkin dia sama dengan apa yang tadi kita baca tadi ya. Tapi ada bedanya sekarang. Doa berkat ini apa dikatakan ya? Memisahkan lalu memberikan kepada mereka dan berkata apa? Ambillah, inilah tubuhku. Jadi bukan lagi inilah apa? Roti yang diberikan oleh apa? Allah kepada kita yang keluar dari bumi. Tapi Yesus secara langsung katakan, ambillah ini roti, ini tubuhku. Roti ini adalah tubuhku. Jadi sekarang kita lihat ada satu hal yang sangat signifikan. Yesus mengatakan bahwa orang-orang sedang menantikan, orang Yahudi dari zaman Yesus, dari zaman dahulu, dari zaman Musa, sampai zaman Yesus, sampai zaman sekarang, mereka hanya bisa melihat roti itu sebagai pemberian Allah. Tetapi mereka tidak melihat pemberian Allah itu sudah nyata, sudah datang di dalam diri Yesus Kristus. Ya, sampai sekarang mereka masih terus merayakan Paskah, merayakan kelepasan dari Mesir. Tetapi mereka tidak melihat bahwa roti hidup itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan pada saat Yesus katakan, ambillah, inilah tubuhku. Yesus mengatakan, akulah berkat Allah tersebut. Akulah karunia Allah tersebut. Dan itulah sebabnya, di dalam perjamuan terakhir ini, perjamuan Yesus yang baru ini, tidak disebutkan adanya domba. Nah, orang-orang Yahudi, dari zaman Yesus sampai sekarang itu kalau makan itu harus ada apa? Ada dia punya, ada yang dipunya namanya shank bone ya. Ada tulang yang dinamakan oleh bahasa Ibraninya zeroa ya, zeroa ya. Zeroa itu adalah tulang biasanya dari bukan domba, tulang daripada domba, lamb ya. Walaupun sekarang orang Yahudi ada ganti dengan ayam, tapi itu tulang ayam itu atau tulang domba itu harus ada di makanan mereka waktu mereka Paskah. Jadi harus ada. Tetapi saat ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kenapa? Pada saat itu karena Yesus katakan, akulah anak domba Allah itu. Ya, akulah anak domba Allah tersebut. Akulah anak domba Allah tersebut. Nah, kemudian setelah roti tersebut, ya, apa yang biasanya perkataan berkat yang diucapkan oleh orang Yahudi dari zaman Musa
Dari zaman Yesus sampai zaman sekarang. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, doa berkat mereka. Blessed are you, O God, ya. Blessed are you, O God. Diberkatilah engkau Allah, the spirit of the universe, yang telah menciptakan buah dari apa? Ranting-ranting ini. Yang telah menciptakan apa? Anggur, dengan kata lain. Diberkatilah Allah. Jadi mereka sedang mengharapkan dan mereka sedang menerima berkat Allah. Tapi sekarang Yesus katakan, hey, berkat Allah itu aku. Inilah darahku. Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 24. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, ada satu hal yang baru selain apa? Selain yang biasa diucapkan, ya. Yang biasa diucapkan bahwa diberkatilah Allah, ya. Diberkatilah Allah yang telah menciptakan apa? Menciptakan buah daripada buah anggur ini yang menjadi anggur minum yang mereka minum. Tapi sekarang Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian. Nah, kalimat darah perjanjian ini itu yang bisa membuat kaget murid-murid. Kenapa saya katakan bisa membuat kaget murid-murid? Karena darah perjanjian yang dilambangkan anggur itu, atau kalimat yang Yesus ucapkan ini, itu bukan satu kalimat yang baru saja mereka dengar hanya dari Yesus. Betul, Yesus menyatakan bahwa dia darah, ya, itu dari Yesus, ya. Tetapi poinnya adalah kalimat darah atau anggur yang melambangkan darah itu merupakan darah perjanjian. Itu biasa mereka dengar bukan di acara pesta Paskah atau perjamuan Paskah. Bukan. Kapan orang Yahudi mendengar darah perjanjian? Itu pada saat ada pernikahan. Pada saat ada pernikahan, dalam pernikahan orang Yahudi hingga saat sekarang ini pun. Apa yang terjadi? Seorang ayah pengantin pria akan mengambil satu cawan anggur dan menyerahkan cawan itu kepada putranya, pengantin pria. Ayah daripada pengantin pria berikan kepada si pengantin pria, ya, diserahkan, dan kemudian apa yang akan dikatakan oleh pengantin pria? Ini yang dia katakan. Sampai saat ini dikatakan, ini adalah apa? Cawan. Cawan ini dikatakan, this cup is a new covenant in my blood. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang aku berikan kepadamu. Dia berikan itu kepada apa? Kepada istrinya yang telah diberikan oleh sang ayah. Lalu kemudian sang pengantin pria katakan apa? Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang aku berikan kepadamu. Lalu dia kasih cawan itu kepada apa? Kepada istrinya. Jadi pada saat murid-murid Yesus mendengar ini, saya bisa bayangkan mereka tuh, kok Yesus ngomongnya seperti kita ini apa? Yesus pengantin pria dan kita ini apa? Pengantin wanita. Yang biasa terjadi dalam pernikahan orang-orang apa ya? Yahudi. Tapi inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan sekarang bukan untuk pengantin wanita seperti biasanya. Tapi Yesus katakan apa? Sekarang yang menjadi kalimat baru dari Yesus adalah apa? Inilah darahku, darah perjanjian yang gantinya diucapkan kepada seorang pengantin wanita. Yesus katakan apa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Banyak orang yang mau menerima Yesus akan menjadi pengantin wanita Yesus. Tidak heran? Di dalam kitab perjanjian baru sering dikatakan Yesus adalah pengantin pria dan umat-umat Tuhan. Orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus disebut sebagai pengantin wanita. Ya. Kenapa? Karena dari sini. Dari sinilah Yesus telah memberikan satu perayaan baru ya. Pada saat Yesus menikahi, dengan kata lain ya, secara simbolisnya ya, menikah dengan umat-umatnya. Umat-umat yang mau menerima kasih karunia. Jadi perjamuan akhir itu bukan lagi Paskah seperti orang Yahudi merayakan Paskah, mereka keluar dari mana? Mesir, tidak lagi. Ya. Paskah itu sudah dimanifestasikan dalam diri Yesus. Dialah anak domba Allah. Tidak perlu lagi disembelih domba Paskah. Dialah, seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, ini adalah anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia ini. Yesus sudah. Jadi tidak ada lagi Paskah. Yang sekarang Yesus ganti Paskah tersebut adalah apa? Perjamuan suci. Perjamuan suci dengan kata-kata inilah darahku pada desa, atau inilah tubuhku ya pada saat dia bagi-bagikan roti, dan inilah darahku
Yesus mengadakan satu perjanjian baru dengan pengantin wanitanya. Siapa itu? Umat-umatnya. Jadi perjanjian baru, the Last Supper adalah perjanjian baru pada saat Yesus menikahnya Yesus dengan umat-umatnya. Menikahnya Yesus dengan umat. Inilah yang telah dirubah oleh Yesus, ya. Jadi inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Seperti pengantin Yahudi pengantin pria Yahudi berkata kepada istrinya, ya, yang baru dinikahinya, inilah darah perjanjianku, ya. Aku akan dengan kata apa Yesus katakan kepada umat-umatnya, aku menjamin keselamatan kalian, umat-umatku, dengan darahku sendiri. Dengan darahku sendiri. Jadi melalui perjamuan suci itulah kita melihat bagaimana Yesus memberikan darahnya. Darah adalah lambang kehidupan, ya. Darah lambang kehidupan, ya. Yesus memberikan darahnya, kehidupannya, agar kita yang berdosa dapat diselamatkan. Agar kita yang berdosa dapat memiliki satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang disucikan. Kehidupan yang disucikan. Jadi pada saat perjamuan makan malam yang terakhir ini, di perjamuan makan malam, dengan kata lain, ada makna baru dari Paskah. Makna baru yang Yesus telah mulaikan. Itu adalah apa? Makna baru bukan lagi seperti orang Yahudi. Harus ada anak domba yang disembelih. Domba Paskah. Makanya kita sebut, kita nggak ada lagi domba Paskah. Kenapa? Karena domba Paskah yang sejati itu menurut 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7 katakan apa? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itulah sebabnya Paskah perjanjian baru itu telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan untuk mengingat Paskah tidak ada lagi, tapi mengingat bagaimana pengorbanan Kristus itu apa? Melalui perjamuan suci. Melalui perjamuan suci. Kembali makna Paskah perjanjian baru yang sesungguhnya selain menurut 1 Korintus 5 ayat 7, menurut 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Anak domba itulah yang menebus, kan? Anak domba yang kita sembelih di zaman perjanjian lama itulah yang menebus dosa-dosa kita. Ya, menebus dosa-dosa. Bangsa Israel ditebus dari Mesir, dari perhambaan di Mesir ditebus dengan apa? Dengan adanya perayaan Paskah. Dan sekarang kamu tahu kamu telah ditebus bukan dengan darah anak domba yang dari Mesir, tapi dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mari kita lihat. Dari sinilah kita melihat bahwa sesudah, ya, kita tidak pernah melihat terus terang saja. Tolong baca Alkitab. Sesudah pesta perjamuan makan terakhir ini, pada saat kita mengikuti perjalanan misionaris Rasul Petrus, perjalanan misionaris Rasul Paulus, nggak pernah disebutkan lagi mereka duduk untuk merayakan Paskah. Nggak pernah lagi. Tolong baca. Kalau Anda bisa mendapatkannya, murid-murid Yesus, rasul-rasul merayakan Paskah, ya. Kalau masih ada, tolong kasih tahu saya. Tapi saya sudah membaca Alkitab, tidak pernah lagi murid-murid merayakan Paskah. Kenapa? Karena yang mereka rayakan bukan lagi Paskah, tetapi perjamuan suci seperti yang Yesus perintahkan. Karena Yesus adalah domba Paskah, maka dia telah memberikan dirinya, ya, tubuhnya, dan telah memberikan darahnya. Dan untuk yang kita ingat bukan lagi domba Paskah yang mengingatkan manusia kepada kelepasan bangsa Israel dari Mesir, dari perambaan dosa. Tetapi sekarang melalui perjamuan suci, kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab, yang dinyatakan oleh Alkitab. Selain yang saya katakan, tidak pernah lagi rasul-rasul merayakan Paskah. Tetapi sekarang rasul-rasul seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri, mereka merayakan perjamuan suci, saudara. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25. Sebab Rasul Paulus katakan apa? Dia kembali mengenang apa yang perjamuan makan terakhir Yesus, ya. Rasul Paulus tuliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan pada saat pesta makan terakhir itu, ya. Ia mengambil roti, dan ayat 24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau Paskah itu hanya peringatan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tapi sekarang kita yang keluar dari dosa untuk masuk kehidupan baru. Peringatan kita adalah perjamuan suci. Jadi inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, ayat 25 ya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi inilah saudara ya. Saat ini, itulah sebabnya kalau ada yang bertanya, kenapa orang Advent ini tidak merayakan Paskah? Karena kita ingin mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian oleh rasul-rasulnya kemudian. Paskah tidak lagi dirayakan karena itu melambangkan. Paskah itu hanya melambangkan kelepasan manusia dari apa? Dari umat Israel, dari perambaan di Mesir. Tapi sekarang kita merayakan perjamuan suci yang melambangkan kelepasan kita dari dosa. Ya, pada saat kita menerima pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi perjamuan suci pada saat inilah, itulah yang Yesus katakan. Nah itu semua, ya. Perbuatlah itu, saya katakan. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Perjamuan suci adalah peringatan bahwa pada satu saat, doa Paskah yang sesungguhnya telah datang. Doa Paskah yang sesungguhnya telah datang. Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya, darahnya yang tercurah, agar saudara dan saya memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya pada saat setiap kali kita mengadakan perjamuan suci, biarlah kita mengenang pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.